Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaannya anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Semoga kita dalam keadaan baik-baik aja ya. Apalagi dalam situasi pandemi ini, kita lebih sering cuci tangan dan menggunakan masker. Apakah tadi kalian sudah cuci tangan sebelum masuk kelas anak-anak? Sudah, Bu. Baiklah. Jadi Ibu di sini akan menjelaskan apa ya? Ibu akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada hewan invertebrata dan vertebrata. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Nah, jadi Ibu akan ngabsen kalian dulu ya untuk satu. Tiara Aulia Marta. Hadir, Bu. Yang mana Tiara tuh? Bu. Raffi Maulana. Izin, Bu. Izin. Semoga dia sehat-sehat aja ya anak. Iya, Bu. Ya baiklah, Ibu akan menjelaskan tentang sistem pencernaan. Jadi sistem pencernaan itu sistem yang berperan dalam proses pemasukan makanan, mencerna makanan untuk menghasilkan energi dan mendapatkan nutrisi dan mengeluarkan sisa pencernaan. Jadi sistem pencernaan itu sangat berperan penting dalam memasuki nutrisi dan energi bagi tubuh. Jadi fungsi sistem pencernaan itu adalah untuk memberi tubuh dengan nutrisi untuk tumbuh dan mempertahankan diri untuk menghilangkan produk limbah dari tubuh. Jadi saluran pencernaan itu berfungsi juga untuk memecahkan makanan yang besar menjadi berukuran lebih kecil dan halus karena dibantu oleh adanya enzim pencernaan yang dihasilkan oleh kelenjar pencernaan. Selanjutnya di sini ada sistem pencernaan pada hewan vertebrata. Jadi sistem pencernaan vertebrata ini merupakan sistem pencernaan yang paling sederhana. Dalam rongga gastrovaskular hanya terdiri dari satu lubang yang berfungsi sebagai mulut untuk mengambil makanan dan anus untuk sebagai alat ekresi, yang dimana terdiri atas dua komponen, yaitu tractus digesticus atau saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan atau glandula digestoria. Baiklah, di sini ada gambar sistem pencernaan pada ikan. Ya pasti tahu ikan semuanya anak-anak. Tahu, Bu. Nah, jadi saluran pencernaan pada ikan atau pisces, yaitu yang pertama ada mulut, yang kedua ada rongga mulut atau cavum oris. Jadi di dalam rongga mulut itu terdapat gigi-gigi kecil yang berbentuk kerucut pada geraham bawah dan lidah pada dasar mulut yang tidak dapat digerakkan serta banyak menghasilkan lendir, tetapi tidak menghasilkan ludah atau enzim. Nah, selanjutnya itu ada faring. Selanjutnya ada esofagus. Esofagus itu permulaan dari saluran pencernaan yang berbentuk seperti pipa. Jadi mengandung lendir untuk membantu penelanan makanan. Selanjutnya ada lambung. Lambung itu pada umumnya membesar, tidak jelas batasnya dengan usus. Selanjutnya ada usus atau intestinum, yang merupakan segmen yang terpanjang dari saluran pencernaan, tempat terjadinya proses penyerapan zat makanan yang berupa pipa panjang, berkelok-kelok dan sama besarnya. Usus itu bermuara pada anus. Selanjutnya itu ada kloaka. Kloaka itu ruang tempat bermuaranya saluran pencernaan. Selanjutnya ada terakhir, yaitu anus, merupakan ujung dari saluran pencernaan atau tempat pembuangan sisa-sisa zat makanan. Ya, benar. Selanjutnya di sini ada kelenjar pencernaan pada ikan tadi. Jadi kelenjar pencernaan pada ikan itu meliputi hati dan pankreas. Yang pertama itu ada hati. Hati itu merupakan kelenjar yang berukuran besar, berwarna merah kecoklatan. Fungsi hati itu untuk menghasilkan empedu yang disimpan dalam kantong empedu untuk membantu proses pencernaan lemak. Kemudian salurannya itu bermuara pada lambung. Selanjutnya ada pankreas. Pankreas itu organ yang berukuran mikroskopik. Tahu kan yang berukuran mikroskopik itu yang tidak terlihat, yang bisa dilihat oleh mata, yang bisa dilihat oleh mikroskop, sehingga sukar dikenali. Jadi fungsi pankreas itu adalah menghasilkan enzim-enzim pencernaan dan hormon insulin. Baiklah, di sini ada sistem pencernaan pada katak.
Jadi saluran sistem pencernaan pada pekata ini yang pertama yaitu ada rongga mulut. Rongga mulut itu terdapat gigi berbentuk kerucut untuk memegang mangsa dan lidah untuk menangkap mangsa itu sendiri. Jadi selanjutnya itu ada esofagus. Esofagus itu berupa saluran pendek. Yang ketiga yaitu ventriculus, yaitu lambung. Jadi ventriculus atau lambung itu berbentuk kantong yang bila terisi makanan menjadi lebar. Ya anak-anak. Iya Bu. Jadi lambung kata itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tempat masuknya esofagus dan lubang keluar menuju usus. Selanjutnya yang keempat ada intestinum atau usus. Jadi itu tuh dapat dibedakan atas usus halus dan usus tebal. Jadi usus halus itu ada meliputi duodenum, jejunum dan ileum, tapi belum jelas batas-batasnya. Selanjutnya ada usus tebal. Usus tebal itu berakhir pada rektum menuju kloaka. Oke? Iya Bu. Nah, terakhir nih ada kloaka nih, merupakan muara bersama antara saluran pencernaan makanan, saluran reproduksi dan urin. Nah, di sini ada kelenjar pencernaan amfibi. Jadi kelenjar pencernaan pada amfibi ini terdiri atas hati dan pankreas. Ini yang tadi ini kan kata kan? Iya Bu. Selanjutnya ada ini ada pencernaan ruminansia ya, sapi. Tahu kan sapi kan? Tahu. Sifatnya sapi ya. Jadi hewan ruminansia atau sapi ini dapat mengunyah atau makan makanannya melalui dua fase. Tahu itu fase apa aja? Jadi fase yang pertama itu terjadi pada saat awal makanan masuk. Makanan itu hanya dikunyah sebentar dan masih dalam tekstur yang kasar. Selanjutnya makanan itu akan disimpan di dalam rumen lambung. Fase yang kedua yaitu ketika rumen sudah penuh, jadi hewan ruminansia ini akan mengeluarkan makanan yang dikunyahnya tadi untuk dikunyah kembali hingga teksturnya lebih halus. Nah, kemudian makanan akan masuk lagi ke dalam lambung. Jadi gini nih. Pertama itu kan ada mulut. Kerongkongan, dari mulut masuk kerongkongan. Dari kerongkongan masuk ke rumen. Lihat ya anak-anak. Iya Bu. Nah, dari rumen masuk ke retikulum. Dari retikulum terus masuk ke mulut. Selanjutnya dari mulut masuk ke omasum, terus ovomasum. Dan terakhir dari ovomasum ke intestinum. Dah ya anak-anak. Nih, yang ibu buat ya. Iya Bu. Dah, di sini selanjutnya ada saluran pencernaan pada ruminansia atau sapi. Ada yang bisa menjelaskan itu? Saluran pencernaan pada ruminansia atau sapi? Siapa yang mau jawab pertanyaan? Bu. Ya, kamu Tiara. Yang pertama ada rongga mulut atau kepium otis. Ya. Yaitu rongga mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Yang kedua ada esofagus atau kerongkongan Bu. Ya, benar. Nah, esofagus itu berfungsi sebagai jalur penghubung antara rongga mulut dengan lambung Bu. Yang Ya. terakhir itu ada lambung. Jadi lambung ini proses pencernaan pada lambung yang pertama untuk merangsang makanan. Sementara Ya. sebelum dikeluarkan lambung itu maka terjadinya pembusukan pada enzim-enzim amilase Bu. Benar. Dah. Ya Bu. Nah, benar kata kamu. Jadi yang pertama pada saluran pencernaan sapi itu ada rongga mulut atau kafum aris. Yang kedua ada esofagus atau kerongkongan, dan ketiga ada lambung.
Jadi fungsi dari organ-organ yang ada dalam sapi itu ada pertama ada rumen atau perut besar. Jadi fungsinya itu tempat penyimpanan sementara makanan yang sudah ditelan dan membantu menguraikan makanan. Selanjutnya ada retikulum atau perut jala, tempat mencampur makanan hingga menjadi gumpalan-gumpalan kasar atau bolus. Setelah itu, makanan akan didorong kembali ke rongga mulut untuk dimamah. Yang kedua, hingga teksturnya lebih halus. Jadi dikunyahnya sampai makanan itu halus. Selanjutnya ada omasum atau perut buku. Itu fungsinya untuk membantu proses penghalusan makanan secara kimiawi yang dibantu oleh kelenjar enzim dan mengurangi kadar air. Selanjutnya ada obomasum atau perut masam. Nah, yaitu fungsi dari obomasum itu mencerna gumpalan makanan melalui enzim dan asam klorida sebagai desinfektan bagi bakteri jahat yang masuk bersama makanan. Jadi fungsi obomasum ini membuang virus-virus jahat yang terkunyah di dalam perut sapi tadi. Jelaskan anak? Selanjutnya ada usus halus anak-anak. Tahu usus halus itu anak? Nak? Tidak, Bu. Jadi usus halus itu berfungsi menyerap sari-sari makanan yang telah diproses di dalam lambung. Jadi sari-sari makanan yang diserap kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan diubah menjadi energi. Terakhir ada anus. Disinilah anus itu tempat pembuangan terakhir. Jadi setelah sari-sari makanan itu diserap oleh usus halus, jadi sisanya itu proses penyerapan itu akan dibawa menuju anus. Sisa ampas makanan itu tersebut akan dikeluarkan melalui anus. Jadi anus ini tempat pembuangan terakhir pada sisa makanan ya anak. Ya, Bu. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan. Perhatikan semuanya ya anak. Ya, Bu. Di sini ada nih. Di sini ada gambar cacing. Tahu cacing tanah kan? Tahu, Bu. Nih, ini gambar cacing. Anggap nih gambar cacing ya. Ibu pada gambar. Ya, Bu. Dah. Jadi di sini ada mulut. Nih. Selanjutnya di sini ada kerongkongan. Faring dulu ya anak, faring baru kerongkongan. Lalu sini ada kerongkongan. Selanjutnya, setelah masuk kerongkongan, itu akan masuk ke dalam tembolok. Tahu itu tembolok anak-anak? Tidak, Bu. Nih di sini tembolok nih. Ini ada tembolok. Selanjutnya ada usus. Setelah usus tuh ada langsung anus. Inilah dia sini anus tadi. Tempat pembuangan terakhir sisa-sisa makanan yang masuk ke dalam tubuh. Baiklah, Ibu akan jelaskan. Jadi yang pertama itu kan cacing tanah itu merupakan organisme perombak yang mampu mengubah sampah dan organ pencernaan pada cacing tanah, yaitu terdiri dari mulut, faring, kerongkongan, tembolok, usus, dan anus. Jadi makanan dan butir tanah itu masuk ke dalam pertamanya masuk ke dalam apa ini anak? Mulut, Bu. Ah ya benar, pertama itu masuk ke dalam mulut. Terus dari mulut ini masuk ke faring makanan dan mulai masuk ke kerongkongan. Ya pintar. Dari kerongkongan itu akan dibasahi oleh lendir, kemudian masuk ke tembolok. Dari tembolok ini tembolok ini sebagai tempat penyimpanan sementara. Selanjutnya tembolok ini masuk. Dari tembolok ini masuk ke usus. Dari usus ini untuk diserap sari makanannya, akhirnya sisa makanan keluar lewat anus. Jadi yang terakhir itu anus, pembuangan
sisa-sisa makanan yang ada di dalam tubuh. Ini dia, cacing tanah. Nanti kalian pahami gambar-gambar ini anak-anak. Anak-anak, kamu jelaskan ini, jadi harus kamu pahami ya. Ya Bu. Dah, selanjutnya di sini ada, bentar ya, Ibu akan menjelaskan. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang porifera. Ada yang tahu itu anak-anak porifera apa? Di mana gambarnya nih? Gambar porifera itu seperti ini anak-anak, yang ada di dalam laut ya. Nih, Oh iya Bu. tahu kan? Tahu Bu. Jadi kalian harus melihat Ibu menjelaskan karena ini materi yang sangat bermanfaat bagi kalian ya anak-anak. Ya Bu. Jadi di sini ada filum porifera. Jadi nih, bentar ya anak-anak. Jadi tuh gambar porifera yang pertama ya anak-anak, porifera. Nih, jadi hewan porifera ini hewan yang pada permukaan tubuhnya berpori-pori. Pori-pori di tubuhnya itu dihubungkan oleh saluran kecil menuju rongga yang dindingnya mempunyai rambut getar. Jadi dia itu mempunyai rambut getar anak-anak. Dah, ngerti kan? Jadi porifera itu salah satu kelas dari invertebrata atau hewan tidak bertulang belakang. Jadi porifera itu hewan yang pada permukaan tubuhnya tadi apa? Bilang berpori. Pori. Nah iya, jadi tubuhnya itu dihubungkan oleh saluran kecil menuju rongga yang dindingnya punya rambut getar. Jadi fungsi pori-pori itu sebagai saluran keluar masuk air yang mengandung bahan makanan ke dalam rongga tubuh. Jadi porifera itu merupakan hewan yang berserbanyak atau metazoa yang paling sederhana atau primitif karena sel-sel cenderung bekerja sendiri dan belum terorganisasi dengan baik serta belum mempunyai organ atau jaringan sejati yang merupakan hewan multiseluler. Jadi porifera ini adalah hewan multiseluler. Jadi hewan porifera ini hewan yang organ dan sistem organ geraknya sangat kecil dan hidupnya bersifat menetap. Biasanya porifera ini terdapat pada perairan jernih, dangkal dan menempel pada substrat. Jadi anak-anak, porifera ini ada di tempat-tempat seperti di Jawa sana ya, kayak laut-laut Jawa ya. Ya Bu. Inilah dia nih. Kalau di tempat kita kan airnya agak jorok, jadi tidak ada. Ya Bu. Selanjutnya beberapa menetap di dasar perairan berpasir atau berlumpur. Ukuran tubuh porifera itu sangat bervariasi, dari sebesar kacang polong sampai setinggi 90 cm. Sama kita sih ini masih rendah ya. Dengan lebar 1 meter. Jadi panjang itu 90 cm, lebarnya 1 meter. Oh, panjang juga. Bentuk sponnya juga macam-macam seperti simetri radial, tapi kebanyakan bentuknya tidak beraturan dengan pola bervariasi sebetulnya, seperti tegak, merayap, dan tubuh bercabang. Nih, tadi kan tubuh bercabang kan anak-anak? Ya Bu. Bercabang lah dia. Nah, selanjutnya apa tadi nih? Nih, setelah porifera di sini ada hewan coelenterata. Tahu ubur-ubur anak-anak? Apa
Apa Bu? Tahu ubur-ubur? Tahu Bu. Ubur-ubur itu adalah Berata. Rata. Yang kedua ada Coelenterata. Nih. Jadi Coelenterata itu seperti ubur-ubur ya. Di sini Coelenterata itu, ini Bu flu pula. Di sini Coelenterata itu berasal dari kata coelen yang artinya itu berongga dan enteron yang artinya yakni perut. Jadi hewan Coelenterata ini yaitu perut yang berongga. Jadi Coelenterata diartikan sebagai hewan yang perutnya Berongga. benar. Jadi makanan masuk ke mulut lalu masuk ke perut. Pada bagian rongga tubuh digunakan sebagai tempat pencernaan makanan dan sebagai alat pengedar sari makanan dan sisa makanan yang dikeluarkan. Jadi struktur tubuh Coelenterata ini sendiri seperti yang ubur-ubur tadi itu adalah radial simetris. Selanjutnya ada diploblastik terdiri atas endoderm dan ektoderm. Terdapat rongga lapisan non-seluler antara epidermis dan endodermis yang merupakan massa pasta atau budir yang diesekresikan oleh sel-sel epidermis dan gastrodermis. Selanjutnya mempunyai rongga gastrovaskular yang dilapisi jaringan gastrodermis untuk pencernaan dan sirkulasi makanan. Selanjutnya ada tentakel yang terdapat pada sekitar mulut yang gunanya untuk sistem gerak dan juga untuk menangkap serta memasukkan makanan. Jadi Coelenterata ini memiliki dua lapis sel tunas yakni lapisan bagian luar sebagai epidermis dan pada lapisan dalam sebagai gastrodermis. Jadi lapisan luar itu disebut epidermis. Bagian dalam yaitu gastrodermis yang memiliki satu lubang yang berfungsi sebagai mulut dan juga sebagai anus serta sel penyengat pada epidermisnya. Jadi antara epidermis dan gastrodermis itu terdapat satu ruang yang berisi massa seperti jeli yang disebut mesogloea. Nah, ngerti anak-anak yang itu? Selanjutnya di sini ada vermes. Nih, vermes yang tadi ya, kayak ibu jelaskan itu ada cacing Tanah. vermes. Jadi, vermes itu merupakan kelompok takson yang merujuk pada hewan cacing. Nih, cacing ibu jelaskan tadi nih, udah cucu lagi. Nanti pahami lagi anak-anak. Iya Bu. Jadi, vermes itu dapat dikategorikan menjadi 3 filum. Yang pertama ada cacing pipih, cacing gilik, dan cacing cincin. Vermes itu memiliki ciri-ciri seperti bertubuh lunak. Kemudian rongga tubuh itu tripoblastik. Sifat-sifat tripoblastik ini terdiri dari sifat eksoderm atau pada kulit dan mesoderm pada otot, endoderm pada usus. Jadi selanjutnya ada tubuh simetri bilateral, yaitu ada platyhelminthes dan annelida, dan simetri radial atau nemathelminthes. Baiklah anak, selanjutnya nih ada di sini ada moluska. Pernah dengar itu anak-anak apa itu moluska? Anak-anak? Tidak Bu. Moluska itu seperti adanya keong, tuh seperti keong ya. Habis itu cumi-cumi. Cumi-cumi pernah lihat kan anak-anak? Anak-anak, cumi-cumi pernah lihat kan? Pernah Bu. Jadi moluska ini filum terbesar kedua dalam kerajaan binatang setelah filum Arthropoda. Jadi saat ini moluska
3 ya tadi ya, moluska. Jadi moluska ini diperkirakan ada 70.000 jenis ditambah 35.000 jenis dalam bentuk fosil. Jadi moluska hidup di laut, air tawar, payau, dan daratan, dari palung benua di laut sampai pegunungan yang tinggi, bahkan mudah saja ditemukan di sekitar rumah kita. Ya itulah tadi gue bilang cumi-cumi kan mudah dicari. Jadi moluska ini adalah hewan tripoblastik selemata yang bertubuh lunak. Ke dalamnya termasuk semua hewan lunak dengan maupun tanpa cangkang, seperti siput, kiton, kerang-kerang, serta cumi-cumi dan kerabatnya. Itulah yang gue bilang tadi, yang mudah dijumpa tadi yaitu seperti cumi-cumi. Jadi moluska ini, istilah moluska itu berasal dari bahasa Yunani yaitu molluscus yang berarti lunak. Moluska termasuk dalam hewan yang lunak baik dengan cangkang ataupun tanpa cangkang, seperti dari berbagai jenis kerang, siput, kiton, dan cumi-cumi. Ya, itu tadi. Baiklah, setelah moluska di sini ada antropoda. Antropoda itu seperti ini. Yang menjepit itu apa namanya anak-anak? Bu, Yang menjepit tahu? Kalajengking. Habis itu lebah, habis itu ulat kaki 1000. Nah. Jadi antropoda ini, nih ya ibu jelaskan lagi antropoda itu. Tadi kan itu cuma apanya aja. Jadi antropoda ini dalam bahasa Latinnya atra atau ruas, buku segmen atau podos. Jadi merupakan hewan yang memiliki ciri kaki beruas, berbuku atau bersegmen. Segmen tersebut juga terdapat pada tubuhnya. Tubuh antropoda merupakan simmetri bilateral dan tergolong tripoblastik selemata. Jadi ukuran dan bentuk tubuh pada antropoda ini sangat beragam. Beberapa di antaranya memiliki panjang lebih dari 60 cm, namun kebanyakan berukuran kecil. Begitu pula dengan bentuk antropoda pun beragam. Jadi struktur tubuh pada antropoda bersegmen dengan jumlah segmen yang bervariasi. Jadi pada setiap segmen tubuh tersebut terdapat sepasang kaki yang beruas. Segmen bergabung membentuk bagian tubuh yaitu kaput atau kepala, atau ada toraks atau dada, dan abdomen atau perut. Jadi ciri lain antropoda ini adalah adanya kutikula keras yang membentuk rangka luar atau exoskeleton tersusun dari kitin yang diekskresikan oleh sel kulit. Skeleton melekat pada kulit membentuk lingkungan tubuh yang kuat. Jadi skeleton itu terdiri dari lempengan-lempengan yang dihubungkan oleh ligamen yang fleksibel dan lunak. Dan anak, selanjutnya setelah antropoda di sini ada tadi udah. Selanjutnya ada echinodermata. Echinodermata itu seperti bintang laut. Jadi echinodermata itu adalah hewan laut. Nih, dari echinodermata itu berasal dari bahasa Yunani yaitu echinos yang berarti duri, derma yang berarti kulit, dan hewan yang kulitnya berduri. Jadi kelompok hewan ini meliputi bintang laut, bintang ular, lalat laut, lilia laut, dan mentimun laut. Jadi echinodermata ini hewan yang hidup di pantai, tapi kebanyakannya di dasar laut. Jadi echinodermata ini adalah hewan laut yang termasuk hewan mata dengan simetri radial, di mana tubuh dapat dibagi menjadi 5 bagian tersusun mengelilingi sumbu pusat. Ada sebuah kolom besar bersifat echocolos, bersilia membentuk ruangan psikeral, dan beberapa sistem berbalik-balik. Jadi echinodermata ini tidak mempunyai anggota yang bersifat parasitik. Echinodermata ini memiliki kemampuan besar untuk regenerasi. Ciri-ciri echinodermata ini, tubuh echinodermata itu terdiri atas 3 lapisan dan memiliki rongga tubuh yang disebut tripoblastik. Kemudian dia mempunyai bentuk tubuh yang simetri bilateral pada saat masih larva, dan di saat dewasa bentuk tubuhnya simetri radial. Kemudian memiliki kulit tubuh yang terdiri atas zat titik. Selanjutnya bergerak dengan ambulakral, yakni kaki tabung dengan lubang-lubang kecil yang fungsinya untuk menghisap.
Selanjutnya memiliki sistem pencernaan sempurna kecuali bintang laut yang tidak mempunyai anus. Jadi bintang laut itu tidak mempunyai anus ya anak-anak. Ya Bu. Dan tidak mempunyai sebuah sistem ekskresi. Jadi perkembangbiakannya itu secara seksual. Selanjutnya pada permukaan tubuh itu terdiri atas tonjolan-tonjolan yang menyerupai duri. Kemudian memiliki sebuah sistem tabung, jaringan atau jaringan hidrolik. Jadi sistem peredaran darah Echinodermata ini mempunyai sebuah sistem peredaran darah yang masih ini. Jadi bila digambarkan secara sederhana, pembuluh darah ini berawal dari yang mengelilingi mulut. Sudah itu berjabang pada setiap kaki tabung. Selanjutnya pada sistem pernapasan Echinodermata ini dilakukan dengan menggunakan insang atau pupula atau tonjolan pada rongga tubuh. Selanjutnya itu sistem persarafan, terdiri atas saraf yang berbentuk lingkaran yang berpersarafi mulut dan saraf radial. Sistem pencernaan itu berupa mulut, esofagus, lambung, usus, dan anus. Baiklah anak-anak, ini terakhir ibu jelaskan dah ya. Dah. Di sini baiklah, ibu akan memberikan kalian tugas ya anak-anak. Ya Bu. Udah ngerti tadi kan semuanya? Sudah Bu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak Bu. Baiklah. Tiara, nih Ya, Bu. coba selesaikan tugasnya ya. Ya Bu. Jangan kamu main HP juga. Main isi tugasnya terlebih dahulu. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Ya Bu. Ya Bu. Sudah? Ya Bu. Baiklah, Ibu periksa dulu ya anak-anak. Udah siap kamu kan? Ya Bu. Periksa dulu ya, kasih waktu ibu untuk periksanya ya. Ya Bu. Sementara itu kalian pahami dulu ini nih. Oke? Nih cacing ini tadi nih. Nih ya. Ya Bu. Cacing apa tadi nih? Cacing apa namanya? Cacing tak? Panah. Nih nilai kamu nih, kasih. Kamu ada nih, kurang memahami kamu yang terakhir nih ya. Ya Bu. Jadi tingkatkan lagi belajarnya nih. Kasih Bu. Iya, kamu tingkatkan lagi belajar, pahami nih semuanya ya. Ya Bu. Oke. Dah. Jadi sampai sini dulu pertemuan kita ya. Ya, Jadi Bu. lebih dan kurang Bu mohon maaf, apabila ada kesalahan Bu mohon maaf juga. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.